Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan bercerita kisah pengalaman tentang mata batin metafisika. Mungkin untuk kali ini saya akan banyak bercerita pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami selama menjadi seorang praktisi supernatural paranormal. Kisah yang pernah terjadi saat saya menolong orang beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2018, 2017, beberapa tahun yang lalu, saya menolong orang yang memiliki masalah-masalah gaib tentang dunia metafisika. Ada satu pengalaman yang unik yang sampai saat ini masih bersifat misteri. Saat saya menolong orang tersebut, saya melihat banyak sekali hal-hal yang aneh yang terjadi di dalam kehidupannya. Saat itu ada seorang ibu muda yang minta tolong untuk diungkap peristiwa yang terjadi pada dirinya. Ibu muda ini sering mengalami mimpi-mimpi buruk. Mimpi buruk yang beliau alami adalah didatangi arwah suaminya yang sudah meninggal dunia. Setiap malam ibu ini selalu resah, gelisah saat-saat malam tiba, karena arwah sang suami selalu saja datang mengganggunya. Suatu ketika ibu ini bertemu dengan saya, lalu menceritakan peristiwa yang dialaminya. Saya mencoba untuk melihatnya dengan mata batin saya. Saya melihat ibu ini memang sering didatangi oleh arwah suaminya. Ada pesan yang saya dapat saat saya menolong suaminya. Suaminya berpesan bahwa dia tidak akan mengganggu lagi kalau pedang itu sudah ditemukan. Saya bertanya kepada ibu ini, di manakah pedang yang disembunyikan itu? Ibu ini tidak tahu menahu soal pedang. Lalu saya mencoba untuk menelusurinya dengan mata batin saya, dan saya melihat ada sesuatu pedang di belakang lemari. Dan informasi dari korin suaminya ini memang betul, pedang itu dia simpan di belakang lemari. Saya bertanya kepada korin ini, berinteraksi kepada beliau, kenapa dengan pedang itu. Lalu korin ini
bercerita selagi dia masih hidup, pedang ini dipakai untuk melukai seseorang. Itu kata beliau. Baik, saya akan ambil pedangnya, bahwa ini pernah terjadi dan nyata. Oke, di manakah pedang itu? Pedang yang di sana mana? Pedang yang mana? Pedang, iya, pendek? Panjang. Ya di situ tuh. Coba ambilkan. Ya pakai itulah. Tolong diambilkan di situ. Oh ya, ini sudah ketemu. Ini saudaraku, pedang yang dimaksud itu. Kisah daripada pedang ini sungguh sangat supernatural. Sebab saya diberitahu oleh Korin. Percaya tidak percaya, tetapi nyata. Setelah saya ke rumahnya ibu tadi, penelusuran, saya lihat ternyata pedang ini memang disimpan ya di belakang lemari. Lanjut dengan cerita tadi, kenapa dengan pedang ini? Menurut Korin, suaminya tadi, pedang ini pernah dipakai untuk mau melawan atau untuk melukai orang tuanya. Jadi beliau Korin ini ketakutan kalau nanti pedang ini melukai orang. Siapakah yang harus mengurus merawat pedang ini kalau sembarangan ditaruh, disimpan? Ini saudaraku, pedangnya seram sekali ini bentuknya ya. Pedang ini seram sekali. Ini oke, kita taruh pedangnya. Lalu saya coba untuk membuktikan cerita dari Korin ini, informasi yang saya dapat dari Korin ini, karena Korin dari alam gaib. Pada saat itu istrinya tidak tahu kalau pedang ini terletak disimpan di belakang lemari. Setelah kita buktikan memang benar, ternyata pedang ini ada di belakang lemari, saudaraku. Percaya atau tidak percaya, tapi ini real dan nyata. Mata batin saya melihatnya. Mata batin saya berkomunikasi, berinteraksi dengan arwah atau Korin, orang yang sudah meninggal. Dan terbukti ada barang benda yang disebut. Ya. Lalu kita adakan pembersihan di rumah ibu muda tadi. Kisahnya memang sangat tragis, saudaraku. Suaminya ini punya kebiasaan buruk, yaitu meminum minuman keras, kamar alkohol. Karena sering meminum minuman keras, kamar alkohol, lalu
beliau mengalami sakit penyakit yang mungkin akut karena sudah terlalu lama sakitnya. Jadi penyakitnya inilah yang menyebabkan beliau meninggal dunia. Sungguh sangat tragis. Dan menurut cerita juga suaminya ini adalah preman yang biasa hidupnya berhura-hura. Dan pada akhirnya cerita daripada ibu ini dengan bukti barang-barang yang sudah ditemukan, kita saya melihatnya sosok suaminya sudah pucat, masih muda tapi sudah pucat sosok Korin itu. Lalu saya tanyakan kepada istrinya, benarkah suami Anda seperti ini orangnya, begini orangnya? Betul, benar katanya. Dan pada akhirnya saya menganjurkan supaya ibu ini mengadakan doa-doa bersama dalam rumahnya, mengundang tetangga, ustadz setempat untuk membacakan doa-doa yasinan, dikirim kepada arwah Korin suami yang sudah meninggal. Sampai akhirnya suami si ibu ini tadi tidak datang lagi ke alam mimpinya, tidak mengganggu ibu ini lagi karena sudah dikirimkan surat Yasin dan doa-doa, dan juga sudah ditemukan pesan beliau, yaitu menyingkirkan pedang ini. Pesan beliau kepada saya untuk merawatnya ini pedang. Jadi saya merawatnya, menempatkannya, menyimpannya di rumah saya sesuai dengan pesan beliau. Jadi cerita yang akan kita ambil dari hikmah di balik semua ini adalah bahwa jangan melawan orang tua. Jauhilah alkohol, minuman keras, dan kekerasan. Agar hidup Anda awet, panjang umur, sehat. Jangan sia-siakan hidup di waktu muda. Lakukanlah hal yang positif. Jalankanlah perintah Allah dan jauhilah larangannya. Pesan dari cerita ini adalah agar kita tidak melakukan hal-hal yang maksiat, apalagi melawan orang tua. Demikianlah cerita yang penuh mistik dan misteri horor ini, hingga menjadi pelajaran penting bagi hidup kita untuk melangkah lebih baik lagi ke depannya, lebih baik lagi dan berhati-hati dalam bersikap di kehidupan ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama channel YouTube Lakon Mata Batin.
lakonmu, batinmu, hatimu, semua perbuatanmu adalah lakon di kehidupan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.